Profil Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang diduga akan berduet dengan Anies Baswedan. Lu nanyanya apa sih lu? Tadi apa yang diobrolin tiba-tiba bisik? Mesti tanya sama Pak Anies dong. Ini urusan beda. Nanti sama Pak Anies punya urusan, tunggu bulan depan tanggal main. Ya ngobrol apa semua lah. Mesra banget kayaknya. Kan kalian juga bikin gak mesra itu. Oke. Apa? Oh, ditanyain bisikinnya apa? Saya bilang bisikannya. Bulan depan. Bisik. Tunggu. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu. Nah, nanti dong. Kalau udah kan udah dibilang tunggu harus tunggu dong kita. Ada kejutan di tahun depan, Pak Anies. Ya, Pasti ada kejutan. 6 jam lagi, 7 jam lagi. Ngeri bos, ini ngeri ya. Dari beberapa curhatan yang kemudian kita lihat apa yang disampaikan sosok Anies Baswedan dan Ahok, tunggu saja bulan depan ya. Sampai-sampai Anies mau bicara dipotong oleh Ahok. Wah, ngeri bos, ngeri ya, ngeri. Nampaknya ini ada sesuatu hal yang kemudian dipertanyakan untuk publik. Jangan-jangan ini kejutannya apa ya? Kalau kejutannya hanya biasa-biasa aja, tidak ada kejutan, berarti kan bisa dipastikan hanya omon-omon doang begitu. Jadi sampai-sampai ketika Anies Baswedan membicara dicegah oleh Ahok sana sini begitu kan. Tunggu bulan depan. Nah, ketika kemarin misalnya dalam pergantian tahun baru Pak Ahok dan Pak Anies, itu sebenarnya adalah momen yang paling banyak ditunggu oleh publik, bahwa islah politik ini juga harus ditunjukkan dengan gestur bagaimana kedua tokoh ini menunjukkan kemesraan dan kebersamaannya. Menjadi dua hal menurut saya. Bisa saja ini akan terjadi rekonsiliasi, bukan hanya dalam konteks bagaimana akan berkontribusi Pak Anies dan Pak Ahok untuk membantu Mas Pram dan Mas Dul lah, kira-kira begitu, membantu membangun Jakarta. Tapi secara prinsip bukan tidak mungkin seiring dan kebersamaan ini akan terus berlanjut dalam mengarungi soal kemungkinan maju bersama di Pilpres 2029 yang akan datang. Mengingat misalnya hari ini kita mendengar bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi sudah menghapuskan ambang batas Presiden 20%. Bukan tidak mungkin basis Ahok, basis Anies, dan kawan-kawan PDIP ini kemungkinan besar akan melakukan kerjasama politik ya, untuk sama-sama bagaimana memenangkan pertarungan politik yang akan datang. Ngeri bos, Jokowi ya mau berlabuh kemana? Gibran mau berlabuh kemana ya? Karena kita tahu tanpa kita sadari, nampaknya sosok Anies Baswedan dan Ahok ini sampai detik ini begitu kan ya, mereka yang sering dibicarakan terus ya, yang sering dibicarakan sana sini begitu. Dari beberapa pertemuan-pertemuan yang ada begitu, bahwa sosok Anies Baswedan dan Ahok ini sudah menunjukkan artinya kedamaian, walaupun menjadi rival di tahun 2017, nampaknya ini akan menjadi bentuk kesatuan, bahwa bagaimana sosok Anies Baswedan, bagaimana dengan yang lain begitu kan. Persoalan kejutannya apa? Saya rasa kan kalau sudah disebutkan dengan sangat harfiah oleh Pak Anies maupun Pak Ahok, bahwa tidak jauh-jauh sampai ke 2029 dulu, tetapi di 2025, di bulan-bulan ini saja kejutan itu akan keluar. Apakah kalau Avenger kumpul kejutannya apa? Nah, ini kan kita yang sama-sama nggak tahu juga. Apakah nanti akan bikin ormas, apakah nanti akan bikin kegiatan bareng, apakah berkaitan dengan pelantikan gubernur baru, apakah akan melawan Thanos bersama-sama, kita juga masih sama-sama nggak tahu nih. Yang tahu kan Pak Anies dan Pak Ahok secara langsung, secara spesifik tentang apa kejutannya. Kebersamaan Anies dengan Pak Ahok untuk ke depan itu menjadi tambahan kekuatan bagi civil society menjaga demokrasi di Republik ini. Karena kalau melihat perjalanan kemarin dengan proses dikooptasinya semua partai-partai menjadi 12 partai mendukung seorang calon yang sebenarnya adalah pembegalan dan aspirasi warga tidak tersalurkan, maka ini harus dijaga. Nah, dengan kebersamaan Pak Anies dengan Pak Ahok, saya kira ini tambahan kekuatan bagi kita semua yang konsen kepada proses demokrasi
agar demokrasi ini terjaga sampai 2029, bukan dalam konteks berpasangannya, tapi dalam konteks menjaga demokrasi itu sendiri. Hari ini begitu kan, sosok Anies Baswedan dengan Ahok ini bisa saja menjadi ancaman besar kepada seorang Jokowi dan keluarga-keluarga Jokowi. Kenapa? Karena mungkin yang mengungkit bagaimana soal ya yang beredar hari ini dugaan ijazah palsu, dugaan bagaimana Anies disasar menjadikan tersangka, ya. Jadi saya kira ini hal yang mungkin akan diungkap ke publik. Tapi apakah ini nantinya Anies Ahok ini akan bersatu mengungkapkan fakta apa, ya? Apakah dia jadi saksi untuk kepentingan Ahok, kepentingan penyelidikan Hasto atau bagaimana? Tapi yang jelas kami menganggap bahwa oposisi dari Ahok dan Anies Baswedan ini bersatu untuk mendompleng bagaimana nanti Gibran di tahun 2029. Bisa saja. Basuki Cahayapurnama adalah pengusaha, politikus, dan mantan komisaris utama PT Pertamina pada tahun 2019 sampai tahun 2024. Pria yang akrab disapa Ahok itu juga dikenal sebagai mantan gubernur daerah khusus ibu kota DKI Jakarta periode tahun 2014 sampai tahun 2017. Kini nama Ahok sedang menjadi perbincangan publik lantaran terlihat akrab dengan lawan politiknya pada Pilkada Jakarta 2017, yaitu Anies Baswedan. Keduanya bertemu di Balai Kota bersama dengan mantan gubernur Jakarta lainnya, yakni Sutioso, Fauzi Bowo, dan Jarod Saiful Hidayat, dalam rangka acara perayaan Tahun Baru 2025 yang diadakan oleh pemerintah Provinsi Pemprov Jakarta. Dalam sesi wawancara, awak media bertanya isi percakapan Ahok dan Anies di sela-sela acara. Keduanya diduga akan membuat sesuatu yang mengejutkan masyarakat. Bulan depan, tunggu aja, balas Ahok sembari merangkul Anies. Tunggu tanggal mainnya. Nanti dong, kan sudah dibilang tunggu. Kalau tunggu, ya, harus tunggu dong kita, ucap Anies sambil tersenyum. Namun, ketika ditanya perihal maksud dari kejutan tersebut, Ahok enggan memberikan penjelasan lebih lanjut. Kejutan apa? Oh iya, nanti kita lihat aja. Biasalah, nanti kita akan cari waktu ngobrol-ngobrol sama beliau, ucap Ahok. Momen tersebut menarik perhatian publik karena keduanya dikenal kerap berseberangan.